Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita pada hari ini selalu diberikan kesehatan. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, khususnya di hari pertama dalam masa ta'aruf siswa madrasah atau matsama tahun pelajaran 2021-2022. Untuk materi pertama ini tentang wawasan Wiyata Mandala. Tapi sebelum Bapak membahas tentang materi wawasan Wiyata Mandala, Bapak akan mengenalkan diri terlebih dahulu. Untuk nama Bapak, Pak Herman, Bapak mengajar pelajaran IPA di kelas 7 dari 7A sampai 7H. Untuk pertama ini tentang wawasan Wiyata Mandala. Pengertian dari wawasan Wiyata Mandala ini, wawasan Wiyata Mandala terdiri dari 3 kata, yaitu ada wawasan, ada wiyata, dan ada mandala. Wawasan ini berarti ataupun memiliki arti yaitu cara meninjau, kemudian cara memandang, cara melihat, cara tanggapan indera terhadap sesuatu ataupun terhadap yang ada di lingkungan sekitar kita. Jadi wawasan itu mencakup luas terhadap dari cara pandang, cara lihat, kemudian cara tangkap kita terhadap segala sesuatu. Kemudian untuk wiyata ini artinya pendidikan. Kemudian yang ketiga itu ada mandala. Mandala itu artinya lingkaran atau bundaran, bulatan ataupun lingkungan. Jadi pengertian dari wawasan Wiyata Mandala ini adalah cara memandang sekolah sebagai dari lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran, maka sekolah ini akan mengemban sebuah misi di mana pendidikan, oleh karena itu sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan lain di luar bidang pendidikan. Sehingga setiap sekolah itu pasti memiliki visi dan misi. Visi itu merupakan sebuah tujuan ataupun cita-cita, sedangkan misi itu merupakan bagian pendukung untuk mencapainya sebuah misi. Untuk sekolah kita pun Madrasah Tsanawiyah itu memiliki visi dan misi yang bisa kalian lihat dan terpampang di setiap ataupun di gerbang masuk sekolah. Kemudian yang kedua itu sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Ini sekolah harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya. Jadi dalam lingkungan sekolah itu semuanya merupakan bagian dari pembelajaran yang harus dilakukan. Jadi di dalam sekolah itu semua bentuk kegiatan-kegiatannya itu merupakan pembelajaran yang bisa kita lakukan, baik pembelajaran secara ilmu pengetahuan ataupun pembelajaran secara sosial dan pembelajaran secara keagamaan. Kemudian sekolah terus-menerus menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai, menghayati, dan menyampaikan nilai-nilai positif yang ada di dalam sekolah. Jadi di dalam setiap sekolah
itu pastinya akan adanya nilai-nilai yang positif, dan nilai-nilai positif itu pastinya akan disampaikan oleh pihak sekolah khususnya terhadap anak-anak didiknya. Kemudian sekolah menjadi suri tauladan masyarakat sekitar karena misi pendidikannya. Kemudian cara mewujudkan wawasan wiyata mandala ini adanya 5 komponen penting untuk bisa mewujudkan wawasan wiyata mandala. Yang pertama itu adanya peranan kepala sekolah, kemudian peranan guru, peranan sivitas akademik, peranan murid, dan peran masyarakat sekitar. Yang pertama peran kepala sekolah. Peran kepala sekolah ini yang pertama itu dia berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Yang kedua, kepala sekolah dihormati dan berwibawa, yang dimana artinya siapapun yang berkepentingan dengan sekolah itu harus melalui kepala sekolah atau harus melalui izin dari kepala sekolah. Semua aparat sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri melainkan atas seizin kepala sekolah. Kemudian kepala sekolah menjelaskan program-program yang telah disusun oleh komite sekolah, menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, TOMA, dan pihak keamanan setempat. Menertibkan lingkungan sekolah baik yang berbentuk sarana maupun peraturan ataupun tata tertib, mengadakan rapat koordinasi yang bersifat insidentil intern antara guru, wali murid maupun siswa, menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang seperti kegiatan ekstrakurikuler yaitu PKS, Pramuka, VMR, Paskibra, kesenian, dan lain-lain. Yang kedua, peran guru. Yang pertama itu menjunjung tinggi martabat dan citra baik sikap dan tingkah lakunya. Yang kedua, menjadi tauladan di masyarakat atau pamong. Yang ketiga, guru harus mampu memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Digugu dan ditiru atau dipercaya oleh diri sendiri dan warga sekolah. Peranan dari sivitas akademik ini seperti tata usaha itu mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah. Kemudian perangkat sekolah yang lain seperti pegawai, penjaga sekolah, piket, dan lain-lain harus melakukan hak dan kewajibannya sesuai bidang tugasnya masing-masing. Semua warga sekolah menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan warga sekolah. Yang keempat, peran dari murid. Yang pertama, mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali. Mungkin ini sudah menjadi kewajiban kalian sebagai murid di sekolah, ini harus mentaati tata tertib yang berlaku tanpa ada kecuali. Ini hukumnya wajib. Kemudian yang kedua, hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lain. Berarti kalian harus sopan terhadap guru, kemudian terhadap teman kalian, baik kakak tingkat ataupun adik kelas pun kalian harus saling menghormati satu
antar yang lainnya. Hormat dan sopan kepada teman, belajar yang tekun, menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, kemudian menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun kalian berada. Nah, ini merupakan hal penting yang harus kalian terapkan, itu menjaga nama baik sekolah, kemudian belajar yang tekun dan sungguh-sungguh, kemudian menjauhi dari narkoba ataupun minum-minuman keras yang sifatnya bisa merusak masa depan kalian, kemudian menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar. Jadi kalian harus bisa menjaga fasilitas sarana dan prasarana yang ada di sekolah, itu kalian jaga sebisa mungkin, kalian rawat, jangan sampai kalian merusak dari sarana prasarana yang sudah ada. Kemudian menjaga keamanan sekolah, melaporkan peristiwa negatif yang terjadi di sekolah kepada OSIS, guru, wakil kepala sekolah, BP, ataupun kepala sekolah. Nah, ini merupakan bagian dari peranan siswa juga yang harus benar-benar bisa menjaga nama baik sekolah ketika ada hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang negatif, kalian bisa langsung melapor ke Bapak Ibu guru ataupun pada wakil kepala sekolah atau langsung ke kepala sekolah. Kemudian memelihara lingkungan sekolah, kalian jaga sebisa mungkin, sebersih mungkin, karena kenyamanan itu merupakan bagian nomor 1 untuk kita bisa belajar lebih semangat dan belajar lebih bersungguh-sungguh. Yang kelima, peranan masyarakat. Ini di dalam wawasan Wiyata Mandala, peranan masyarakat pun menjadi salah satu faktor pendukung. Yang pertama, di mana ini masyarakat mendukung dari program dan kebijakan sekolah dalam rangka kemajuan PBM, kemudian memberi sarana dalam pemajuan proses belajar dan mengajar, kemudian ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah, mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite sekolah. Sekolah sebagai kawasan Wiyata Mandala itu akan menerapkan 7K, di mana 7K ini yang pertama itu keamanan atau kenyamanan. Nah, kita ciptakan keamanan atau kenyamanan di dalam lingkungan sekolah ini untuk salah satu sebagai faktor kita bisa menjalankan proses pembelajaran lebih nyaman dan tenang. Kemudian kekeluargaan, kedisiplinan. Nah, kedisiplinan ini harus benar-benar diterapkan khususnya oleh para peserta didik ataupun oleh para murid, ini untuk menunjang salah satunya keberhasilan di dalam sekolah sebagai kawasan Wiyata Mandala. Kemudian kerindangan, kebersihan, keindahan, dan ketertiban. Nah, ketika sekolah sudah bisa menerapkan 7K, maka ini akan menghasilkan sebuah sekolah yang pastinya nyaman, kemudian aman, kemudian kalian belajar pun merasa tenang, tidak akan merasa adanya gangguan-gangguan yang sifatnya bisa
membuat konsentrasi kalian di dalam proses belajar itu menjadi kacau. Penggunaan sekolah ini sebagai salah satu lembaga pendidikan, maka sekolah tidak boleh digunakan yang pertama untuk promosi dan penjualan produk yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Kemudian yang kedua, tempat penyebaran aliran sesat ataupun penyebaran ajaran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Propaganda politik atau tempat berkampanye itu tidak diperbolehkan di dalam lingkungan sekolah. Syuting film ataupun sinetron tanpa izin Pemda itu juga tidak diperbolehkan. Kemudian kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perselisihan sehingga suasana sekolah menjadi tidak kondusif. Itu merupakan hal-hal yang tidak diperbolehkan atau yang tidak dibolehkan di dalam lingkungan sekolah. Mekanisme pelaksanaan Wiyata Mandala. Yang pertama ada tahap preventif. Yang pertama ini memelihara sekolah melalui tadi 7K, itu untuk tahap preventif. Kemudian yang kedua, menciptakan suasana harmonis antar warga sekolah, membentuk jaring pengawasan ataupun razia, mengisi jam kosong dengan kegiatan yang bermanfaat, kemudian meningkatkan keamanan dan ketertiban saat berangkat dan usai sekolah. Itu merupakan tahap preventif. Yang kedua itu ada tahap represif. Ini mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan, menetralisir isu negatif yang berkembang baik di sekolah ataupun di masyarakat, berkoordinasi dengan pihak keamanan bila ada kriminal di luar sekolah, penyelesaian kasus secara hukum terhadap kasus yang melibatkan pihak luar sekolah. Itu merupakan bagian dari tahap represif yang bisa dilakukan. Kemudian menggandakan bimbingan dan penyuluhan, membersihkan atau memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Sekian. Nah, itu merupakan bagian dari materi-materi tentang wawasan Wiyata Mandala yang bisa kita terapkan di lingkungan sekolah, khususnya untuk kalian ini harus benar-benar bisa menerapkan sekolah sebagai wawasan Wiyata Mandala, terutama menerapkan hal-hal yang bersifat menunjang di dalam kegiatan belajar mengajar. Sekian penjelasan materi dari Bapak. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan ataupun yang membuat kalian menjadi bingung. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.